Ada sebuah kesalahan fatal yang masih sering banget saya temui, baik itu dari marketing manajernya maupun dari business owner yang ingin memulai melakukan strategi sosial media marketing. Dan itu bahaya banget karena bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi apa kesalahan tersebut? Tonton video ini sampai habis, like di video ini, subscribe buat Anda yang belum sehingga tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sales, marketing, dan juga bisnis. Kita semua ngerti lah ya, kalau sosial media marketing ini saat ini dan mungkin seterusnya itu sangat penting kalau kita mau membangun brand dan juga melakukan promosi. Karena di zaman sekarang kan siapa sih yang gak punya akun sosial media gitu kan? Bahkan wajar banget kalau satu orang itu punya akun sosial media yang lebih dari satu. Kita pasti pernah buka sosial media lebih dari satu kali juga dalam satu hari. Nah, masalahnya karena kondisi itulah, jadi marketing manager atau business owner berpikir bahwa brandnya ini harus ada di TikTok, Instagram, di Facebook, di YouTube, di Pinterest, di Twitter atau sekarang di X, dan lain sebagainya itu sosial media semuanya harus digunakan. Nah, ini letak salahnya. Yang pertama adalah karena Anda bisa salah target. Anda harus ingat ya, sosial media yang beragam ini itu juga mereka punya tipe-tipe audiens yang berbeda-beda juga, mempunyai keunikan dan karakteristik yang berbeda. Nah, makanya sebelum Anda terjun ke strategi social media marketing, memang penting untuk mempunyai yang namanya buyer persona. Jadi Anda tahu dulu siapa target market Anda. Sehingga Anda bisa inline-kan, Anda bisa cocokkan. Cocok nggak nih yang namanya buyer persona kita, target market kita untuk brand kita ini dengan tipe audiens yang di-provide atau yang berada di dalam platform tersebut. Karena nggak mungkin buyer persona kita, target market kita ini cocok untuk semua platform sosial media. Nah, kita ngomongin adalah kalau Anda mau pakai semua sosial media ya. Misalnya gini, jangan-jangan target market Anda ini itu cocoknya adalah di Instagram gitu kan ya. Anda cocokin, oh ternyata buyer persona kita lebih banyak main di Instagram. Ya udah kalau gitu kenapa tidak fokus untuk mengembangkan social media marketing ini di platform Instagram? Bukan Anda akhirnya ya udah yang penting ada aja semuanya, TikTok juga masukin, Facebook masukin, YouTube masukin, semua deh pokoknya kita mau ada. Karena selain satu tidak cocok dengan buyer persona kita, ini juga bisa menimbulkan kerugian yang kedua, yaitu bisa salah konten. Anda harus tahu ya, konten ini kan punya yang namanya berbeda juga ya, satu platform dengan yang lainnya. Tapi konten ini punya ketentuan ukuran. Misalnya di Instagram itu 1:1. Kemudian ini konten tersebut bisa nggak di-repost? Bisa di-repost misalnya di dalam FB, Facebook, itu masih sama lah ya feed-nya. Kemudian di-repost juga ke LinkedIn, oke masih sama. Tapi kalau Anda karena mau semuanya gitu ya platformnya, kemudian Anda mikir, ini bisa nggak di-repost juga ke TikTok sama ke YouTube? Ya jelas nggak nyambung, jelas nggak bisa. Kenapa? Karena formatnya adalah mereka misalnya Anda bikin feed-nya itu desain grafis kan ya, statis. Sedangkan TikTok dan juga YouTube formatnya harusnya apa, video gitu kan yang bisa bergerak. Akhirnya Anda mikir, ya udah dah pokoknya ditaruh aja, nanti tinggal sambungin dengan musik yang lagi viral, lagu-lagu aja jadi kok video gitu kan. Simple aja. Jadi pernah nggak Anda misalnya nge-scroll, kan kalau TikTok itu kan berarti dia berdiri ya ukurannya ya, 16:9, dia berdiri mengikuti ukuran handphone. Kemudian kalau yang tadi Anda buat sebelumnya Instagram itu kotak di tengahnya doang. Pernah nggak Anda misalnya lagi nge-scroll YouTube Short atau scroll TikTok, itu kontennya cuma kotak gitu doang, kemudian dimasukin video aja, jadi dimasukin lagu aja, jadi kesannya jadi video. Pernah kan ya seperti itu? Padahal kan TikTok itu memang diciptakan supaya dia fit sama layar ponsel. Nah itu kan kekurangannya kalau Anda mau berada di semua sosial media, ya berarti Anda harus bikin ukuran-ukuran kontennya ini dan juga jenis kontennya yang sesuai dengan platform-platform tersebut. Dan itu mengarahkan kepada permasalahan yang ketiga. Permasalahan ketiga adalah siapa yang bikin kontennya sebanyak itu. Selain bentuknya yang berbeda, konteksnya atau tipe kontennya juga pasti harus berbeda. Misalnya kalau Anda mau masuk ke TikTok dan YouTube tadi ya, ini kan formatnya video.
Berarti kan mungkin Anda harus hire talent, Anda juga harus hire, video editor gitu kan, skripnya atau video plan-nya ini juga pasti berbeda. Nah, itu kan berarti Anda membutuhkan budget lebih lagi untuk membuat konten atau minimal untuk repurposing konten pun itu kan butuh effort ya. Dan ini juga, menjadi PR keempat. PR keempat ini nggak lagi ngomongin soal content creation. Tadi kan kita ngomongin soal content creation ya, bagaimana bentukannya, konteksnya, dan kalau kita mau repurpose pasti effort. Masalah keempat ini adalah sudah bikin konten capek-capek, berharap kalau kita sebar konten ini ke semua platform sosial media, akhirnya kita berhasil melakukan social media marketing. Well, bad news is mungkin nggak bakal berhasil langsung. Karena kolamnya kita ya, platform kita sosial media itu kan saking banyaknya, mungkin masih nol-nol semua followernya, masih sepi follower walaupun kita rajin update konten. Berarti kan butuh yang namanya disupport dari advertising. Nah, kalau ngomongin kita punya, lebih dari satu platform sosial media yang harus di-maintain, yang harus dipromot, budgetnya juga berarti berkali-kali lipat dong, ya kan? Misalnya gini, Anda memutuskan untuk pakai 4 sosial media deh. Misalnya ada Instagram, Facebook, TikTok, YouTube gitu kan ya. Harusnya cuma punya 1 atau 2, tapi Anda maksa mau 4-empatnya nih. Misalnya satu platform Anda kasih budget 2 juta untuk iklan. Berarti 4 budget totalnya 8 juta, ya kan? Nah, bayangin 8 juta ini udahnya ngarah ke masalah yang pertama, mungkin aja mereka nggak cocok buyer personanya dengan kita, akhirnya atau juga kontennya kurang tepat untuk mereka, akhirnya apa? Akhirnya iklan kita ini tidak maksimal di 4 platform ini. Sedangkan begitu kita analisis kan sesuai dengan, buyer personanya tadi, ternyata memang kita cocoknya beriklan atau menggunakan sosial media hanya di Instagram aja misalnya. Kenapa nggak 8 juta itu akhirnya kita alihkan, mungkin cuma butuh 4 juta untuk me-reach target yang memang benar sesuai dengan, buyer persona kita. Jadi hasilnya pun bisa konversi dengan baik karena tepat sasaran, kontennya juga pas. Atau misalnya Anda ngerasa, oh kita starting from organic aja dulu gitu misalnya ya, nggak mau di ads. Berarti kan tetap harus ada orang yang maintain. Nah ini masalah kelima, siapa yang mau manage, siapa yang mau maintain, siapa yang jadi adminnya. Karena platform ini kalau nggak di-maintain, nggak di-manage, nggak kita aktif juga secara organik melakukan action-action ya, ya ini kan pasti bakal kosong aja, bakal stuck, diem begitu aja. Kita mengharapkan orang untuk follow us, tapi kan harus kita do something dulu untuk mereka kan. Atau at least minimal kalau mereka nanya, mereka engage, kita bantu bangun engagement juga gitu kan. Atau kita respon sebagai bentuk customer service. Nggak ada yang maintain di situ, nggak ada adminnya, karena kita kebanyakan mungkin ada message yang harusnya bisa dibalas cepat, akhirnya lambat. Nah, itu kan juga menurunkan tingkat engagement. Atau misalnya mereka komplain, mau retur atau nanya-nanya yang harus quick respon karena admin ini harus handle banyak akun, akhirnya juga kerepotan, gak ada waktu dan ada yang ke-skip misalnya. Jadi kan 5 permasalahan tadi itu sebenarnya jadi bahan pertimbangan. Apakah Anda mau pakai 1 atau 2 sosial media yang udah ketahuan memang itu yang cocok untuk brand kita, atau Anda tetap mau yang penting ada aja di semua platform. Nah, itu kesalahannya karena Anda merasa yang penting ada. Beda cerita kalau Anda adalah brand yang sudah besar, permodalannya tidak ada batas gitu kan ya, tidak ada masalah juga kalau Anda mau mengelola akun lebih dari 1 karena ya kapasitas dan capability-nya sudah mumpuni, baik itu secara budget, secara people yang mengerjakan, itu sudah bisa gitu. Jadi ya bagus, tapi kalau Anda baru merintis, hindari kesalahan dengan berpikir kita harus ada di semua platform sosial media. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan di video kali ini, yaitu saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus bijaksana dalam memilih apa platform sosial media marketing yang tepat, dan itu harus disesuaikan dengan brand Anda, kebutuhan Anda, dan juga target market Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Desiana, marketing consultant dan juga founder dari seputarmarketing.com, marketing solution for your business. Terima kasih.